Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahul malikul haqqul mubin. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu shadiqul wa'dil amin. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajmain, amma ba'd. Hadratal muhtaramin masaikhil kurama habaibanal afadil zu'ama anal a'izza wa bil muqaddimah pengurus takmir Masjid Sultan Sulaiman. Nggih, leres nggih? Setahun yang lalu pas nuzulul Quran masih musholla. Alhamdulillah donga kula terkabulkan. Sekarang sudah Masjid Sultan Sulaiman. Remaja masjid, bapak-bapak, ibu-ibu, pengurus pengajian malam paing napa? Malam Sabtu paing. Lah niku pas weton kula. Karena weton kula niku Sabtu paing, nggih. Sabtu niku artinya tinggi, nggak tahu tingginya jadi apa nanti, nggih. Mudah-mudahan niat kita dalam majelis taklim, terutama di musim pandemi ini, semuanya diberi kesehatan, sehat wal afiat. Amin ya rabbal alamin. Hadirin wal hadirat, yang tentunya saya tidak bisa menyebutkan namanya satu persatu. Baik yang sudah selonjoran maupun yang belum selonjoran, baik yang sudah sendean maupun yang belum dapat sendean, baik yang sudah ngunjui ngicipi unjukan saudaran sedaya ingkang kawula banggakan. Mboten napa-napa kali selonjoran nggih Bu estu nyantai mawon kali kula, karena enggak ada hadisnya. Man ta'allamal ilma bil slonjori riyu. Mboten ento hadisnya? Nggih, jadi boleh pengajian sambil selonjoran, mangke nek empun ngantuk jilbabnya dipelorot sedikit srit. Ngoten. Terus tekluk nggih, nek tekluk pisan tambahi malih ben dikira antusias. Ngoten nggih. Nah, Bapak ibu-ibu ingkang kawula hormati, kadang ada orang yang menyepelekan amalan yang dikira amalan itu tidak ada artinya, tapi justru amalan itu menyebabkan dia masuk dalam surganya. Begitu juga ada yang amalianya seolah-olah tinggi, besar, tapi ternyata amalia itu justru tidak malah memasukkan seseorang ke dalam surganya. Naudzubillah min dzalik. Ada amalan sepele. Nggih, sepele niku mangkirin. Apa ya? Gara-gara amalan sepele, hamba tersebut dimasukkan ke dalam surganya dan diampuni dosanya. Oke. Su'ila Sibliyu, Imam Sibli pernah ditanya. Imam Sibli ditanya ba'da mautihi, setelah meninggalnya Imam Sibli. Ini harus ada permainan logika mantek balago. Lah kok iso ono wong wis meninggal kok ditanya? Ditanyanya Imam Sibli itu anhali, tentang kondisinya Imam Sibli fil manami, ketika yang bertanya dengan Imam Sibli yang sudah meninggal itu justru ketika dalam posisi tidur. Berarti pas Imam Sibli yang sudah meninggal suatu saat pernah ditanya oleh temannya yang bertanya kepada Imam Sibli itu dalam kondisi pas tidur. Berarti napa niku? Mimpi. Nah, suatu saat kita harus mengaji kitab Ar-Ruh karangan Ibnul Qayyim Az-Jauziyah, murid andalan Ibnu Taimiyah, bahwa orang yang masih hidup akan dipertemukan dengan orang yang sudah meninggal. Dalam kondisi apa? Ketika mimpi.
Makanya maaf, saya bukan kok mengecilkan nggak percaya jenengan boten. Saya wajib ndak percaya kalau jenengan yang hadir ini kok napa niku mengatakan bahwa saya nggak pernah mimpi dengan orang yang sudah meninggal. Pernah mimpi napa mboten? Niku dijawab dalam surat Az-Zumar ayat 43. Nah, suatu saat, jadi gini, orang yang masih hidup dipertemukan dengan roh-rohnya orang yang sudah meninggal dalam mimpinya. Roh itu pinginnya kembali lagi. Itu di surat Az-Zumar. Tapi kata Gusti Allah, nggak bisa roh, kamu sudah tak cabut. Tenang aja, wong sing kon impikan yang masih hidup itu suatu saat akan mempunyai status seperti kamu, alias suatu saat mati. Jadi roh-roh itu masih hidup, Bu. Mbah, buyut, cangga, wareng, udeg-udeg, gantung siwur, cendok, garpu, sutil, wajan. Mboten nggih? Nggih, kok sampai gusutil barang ngoten. Jadi artinya apa Ibu? Ini orang yang masih hidup berarti temannya dulu diimpeni dengan Imam Sibli. Ditanya, "Apa ya? Endi mau tulisane rek? Ilang ciri-ciri koyok serundeng." Fakola ditanya, "Kola wadai banyu kolu lekendak kolu lepehno." Wakila lancari nikil watu cilik jenenge krikil, kodok cilik jenenge percil, jambu cilik jenenge Fakola, bagaimana Su'ila Sibliyu ba'da maudhi'an khalifil manami faqala, hei Imam Sibli, bagaimana kondisimu ketika di alam kubur? Jadi alam itu ada 7. Alam azali, alam roh, alam perut, alam dunia. Alam dunia. Kita baru alam yang keempat. Yang 3 sudah, yang 3 belum. Jenengan nggak bakal bisa cerita 3 alam yang sudah kita lewati. Kita juga nggak bakal tahu alam 3 alam nih, alam kubur, alam berarti alam barzah, ngoten nggih. Terus alam mahsyar, baru alam akhirat. Jadi kita itu di tengah-tengah, pengen selamete telu sing terakhir ini tergantung di dunia ini. Ikut pengajian Sabtu Pahing, ngoten nggih. Direwangi selonjoran, ngantuk-ngantuk ndak apa-apa. Qala wahuli, gini temenku. Jadi temennya Imam Sibli ketemu dengan Imam Sibli. Gini, qala wahu ya li, ujug-ujug Gusti Allah ngendikan, berkata kepadaku, kata Imam Sibli, ya Abu Bakrin As-Sibli, hei Abu Bakar As-Sibli, atadri bima ghafartu laka, kena opo malam ini kamu aku ampuni? Imam Sibli, karena dia juga ahli ibadah. Imam Sibli ini tokoh sufi terkemuka di zamannya. Jadi orang sufi itu ya ahli ibadah. Boten kok sufi suka film, tapi ahli orang sufi. Karena dia ngerti ahli ibadah dengan PD-nya. Oh, panjenengan malam ini jenengan mengampuni kulo dari siksa kubur, wong konteksnya di kubur, bisolihi amali. Nggih Gusti, karena kulo amalnya soleh banyak. Nggih, nek soleh niku laki, nek solihah perempuan. Kenapa nek soleh niku laki-laki, kok nek perempuan mesti ada tak marbuto? Solihah, apa? Solihah, nggih. Titik 2. Niku enten mahasiswa sing tanya kula ngoten. Akhirnya saking pegele nggih kula jawab, iya karena wanita itu kemana-mana bawa titik 2. Paham mboten? Nggih, nanti paham sendiri, nggak apa-apa. Amal kula soleh banyak. Dalam kitab Tambiul Ghafilin niki kula menggok titik. Ciri-ciri wong soleh niku mek 3. Salah satunya
Nggih. Idhar ma sirroka indas solihin. Tampakkan kepadamu apa yang selama ini amalmu kamu rahasiakan. Terus ketika ditampakkan ke khalayak umum, ke orang-orang pada nggak suka, berarti kamu belum ghairu sholihin. Berarti kita belum orang soleh. Paham mboten niki? Niku bahasanya tinggi, tambil wa filnu. Piripun ciri-cirine tiyang saleh niku idhar masirroka indas solihin. Tampakkan apa yang amal yang apa selama ini kamu rahasiakan. Kok ternyata ketika ditampakkan orang-orang pada suka, kamu wong soleh. Nek orang-orang pada nggak suka, berarti kita belum soleh. Saged ndamel contoh kiam Mbak mboten? Nek pun saged berarti kula lajengaken teng kitab ngriki malih. Untung aib kita napa niku disimpen, dirahasiakan oleh Allah. Makanya ada doanya itu, Allahumma astur aurati. Monggo. Ya Allah, ustur aurati. Tutuplah rotiku. Aurat niku maksudnya berarti sesuatu yang saru, yang jelek. Ya Allah, tutupilah kejelekanku. Niku diwaos Bu, niku hadis. Mastur aurati wa amin rauhati. Ya Allah, tutupilah aibku. Wa amin rauhati. Terus amankanlah kekhawatiranku. Niku penting terutama di musim corona. Oke, dilanjutkan. Apa iya Gusti panjenengan mengampuni kulo karena kulo amalnya soleh. Jadi amal soleh niku mboten kok sing ndingkluk ngeten lho Bu, mlampahi. Nggih, mboten niku. Mboten. Mlakoni ndingkluk wae, tapi nek enten jilbab merah teng ngoten. Berarti dereng soleh. Oke, kita lanjutkan. Setelah ini, Imam Sibli, kamu tahu nggak? Kena opo malam ini kamu saya ampuni dari siksa kubur? Dijawab oleh Imam Sibli, iya Gusti, kuldu bisolihi amali, karena amal solehku banyak. Kola, Allah menimpali dengan suara lirih, lah enggak, kamu tak ampuni malam ini siksa kubur wahai Imam Sibli bukan karena amal solehmu. Stop. Berarti kita nggak usah amal soleh aja. Nanti mangki rien nggih. Qultu, kalau bukan karena amal solehku berarti qultu bi ikhlasi ubudiyati. Iya Gusti, jenengan mengampuni kulo karena ibadah kulo selama ini ikhlas. Padahal ikhlas niku mboten saged lho kita menilai. Yang tahu itu hanya Allah dan yang bersangkutan. Kalau ada orang yang mengatakan dalam kitab Risalatul Usairiyah, aku ikhlas kok Dik, berarti keikhlasannya masih perlu ditinjau kembali karena masih membutuhkan sifat dia kan masih membutuhkan sifat ikhlas. Berarti aku ikhlas kok Dik, ngoten niku berarti dereng ikhlas. Angel nggih, angel. Ikhlas niku nggih gampange kayak jenengan buang air besar niku lho Bu. Ikhlas li, ikhlas. Pernah ngoten? Kula pengen ngerti jenengan. Ikhlas aku wis ikhlas. Ikhlas niku enggak usah disebut, memang angel. Oh iya Gusti, jenengan mengampuni kula karena ikhlasnya ibadahku selama ini. Apa jawabnya Gusti Allah? Qala la, enggak. Kamu tak ampuni malam ini dari siksa kubur wa Imam Sibli bukan karena ikhlasnya amal ibadahmu. Enggak. Bingung Pak Imam Sibli. Opo yo? Qultu, oh iya Gusti, sekarang gini saya tahu. Apa? Bihaji, apa karena hajiku? Mana tadi? Wasaumi atau puasaku? Wasolati atau solatku? Oh iya Gusti, saya kulon panjenengan ampuni dari siksa kubur ini karena hajiku, karena puasaku, karena solatku. Kola, dijawab oleh Gusti Allah, lah enggak, bukan hajimu, bukan karena puasamu, bukan karena sholatmu. Stop. Oh lah, berarti kita nggak usah sholat. Mboten-mboten Bu. Nek ngaji tasawuf niku harus ada teori mafhum mukhalafah.
Kok ngono? Lah wong sing wis salat, sing wis poso, terus napa malih? Sing wis napa malih wau? Haji ae enggak dijamin diampuni dosanya, apa maneh enggak gelem yo tambah gosong. Nggih. Kaya niku nyanyine almarhumah Ida Laila. Hancur lebur tulangnya serta hangus tubuh karena disetrika dan dipresto. Lah kan dihimpit bumi kan dipresto niku. Nggih, dihimpit bumi berarti dipresto. Entek. Nggih niku. Ngoten carane, jangan dibalik Ibu. Makanya kita jangan terlalu i'timad alal amal, terlalu berpegang teguh pada amal perbuatan ibadah kita. Kita tetap ibadah, tapi jangan sampai terlalu bangga dengan amal ibadah kita. Jangan-jangan dalam hadis yang lain, puasa kita, sholat kita, zakat kita, haji kita, ganjarani digrogoti orang yang pernah kita rasani. Normali itu kan enak hadis ini. Riba niku fakultas ngrumpi, jurusan rasan. Iya, takabur dihilangkan oleh penyakit sombongnya. Makanya hati-hati. Oke, opo ya? Rada suwe Bu wong jenenge lami mboten pengaosan nggih. Setahun lebih. Ramadan wingi sepi mboten? Nggih, sepi nggih wingi Ramadan. Ini piye nasibmu Pak Ramadan? Ngoten tahun wingi sepi. Oke, kita lanjutkan mana tadi tulisane cilik-cilik kayak serundeng. Wah. Kola enggak, bukan karena sholatmu, hajimu, puasamu Imam Sibli. Qultu bihijratis lis-sholihin. Oh, apa karena saya hijrah ke menjadi orang-orang yang soleh, atau wali tolabil ilmi, atau karena saya sering rajin mencari ilmu? Kola lah, enggak, bukan karena hijrahmu ke amal soleh, bukan itu Imam Sibli, bukan karena ahli mencari ilmumu Imam Sibli. Kola, bingung Pak Imam Sibli, coba ngeten sedanten, coba ngeten, bingung kan? Ini diperhatikan kan? Kultu ilahi fabima. Lah terus sebab apa Gusti jenengan ngampuni kula? Sebab apa? Coba monggo mulih ayo. Lah kita ngeten, kultu ilahi wahai Tuhanku kula matur fabima. Lah terus sebab apa kok panjenengan ngampuni kula dari siksa kubur? Kowe gak ngerti. Soalnya Imam Sibli niki pernah berbuat amal, tapi amal itu dikira sepele, nggak menyebabkan ia diampuni dosanya. Oke, opo ya Imam Sibli apa amalan sepele itu? Oke, mesti jenengan tanda tanya. Ojo muli Mbak, ojo muli. Iki seru loh ceritanya. Opo ya iku ya? Biar nggak jadi pulang, nggih. Oke, rungokkan. Nggih, rungokkan Imam Sibli. Karo sendean gak apa-apa, rungokkan. Atadzkuru faqala Allahu taala. Gusti Allah menimpali dengan suara lirih. Atadzkuru. Hei Imam Sibli, apakah kamu masih ingat? Sing bengong, sing ngeten. Pripun mau bengonge? Ngene. Khina suatu saat di mana kunta kamu tamsi berjalan. Tamsi niku biasanya berjalannya di malam hari. Nggih. Fi darbin kamu berjalan di kampung pojok kampung Baghdad, ada di kampung Baghdad. Kamu masih ingat malam-malam malam Sabtu kamu perjalanan di lorong-lorong Sultan Sulaiman. Kamu masih ingat dalam konteks saat niki kan berarti lorong niki. Wong niki mboten teng Baghdad. Niki mantri jeron to niki. Nggih, mantri jeron. Masih ingat di lorong-lorong sepi-sepi, adem-adem, rintik-rintik koyok ngene, nggih? Iya, nggih. Si ingat Rasul. Gusti, si ingat. Fawajatta, ternyata kamu menemukan. Napa? Oh, menemukan. Nggih sengaja ben mboten ngantuk dibantu. Fawajatta, ternyata di lorong-lorong gang itu kamu fawajatta menemukan hirrota, kucing wedok.
Lho nggih. Hirotan niku kucing wedok, ada yang ceritanya kucing hamil. Hiro. Nek hiro. So hirotan kucing tadi itu posisinya kecil berarti dereng hamil nggih. Maksudnya kucing, kamu menemukan kucing itu sohirotan masih kecil, di mana kucing waktu itu Imam Sibli rungokkan sik bengong mawon. Ngono Imam Sibli rungokkan, dibilangin malah berbilang rungokkan. Mana tadi hilang lagi kalau nggak dipegangi. Qad afah, di mana kucing tadi itu dalam kondisi lemah lunglai. Kira-kira bengi-bengi lemah lunglai. Kucing-kucing niku berarti kucing niku kondisinya pas napa? Ngele, no malih. Ngelak, no malih. Kademen albardu, sebab kademen. Wahia, di mana kucing yang masih kecil tadi tanzawiyu. Tanzawiyu, merengenya kucing pripun? Ngoten nggih. Keliru nggih. Meong nggih, meong. Nggih, nanti dadi pas enak-enak the call of the lawn. Napa? Enak-enak garwane jenengan pas the call of the lawn. Napa? Oh ngoten. Dek, sik ya Dek, tak nyari kucing itu mesake merengek kedinginan ngono paling niki. Nggih. Siddati, karena kamu tahu Imam Sibli kucing tadi itu dalam kondisi kedinginan, fa'akhota, akhirnya kamu ambil kucing itu rahmatan krono sifat belas kasihmu kepada kucing itu wa Imam Sibli laha kepada kucing wa adkhala, dan kamu lebokkan kucing itu. Kok lebokkan? Napa? Dimasukkan fi farwin, dalam satu kantongan. Kantongan niku ngenten Bu. Niki nek era flashback riyen jubah. Jubah niku kan sae panjang toh? Nah, dilebokkan ngeten. Nggih niku. Nek cara saniki nggih jenengan aku enggak punya jubah, Mbak. Nggih mboten harus jubah. Napa? Sarung, ngoten nggih. Kaos bekas, syukur kaos masih anyar dibungkus plastik dari toko, nggak apa-apa, sekali-kali gitu. Ngapain ini Sibli? Oke, nggih. Fifar wakana, tujuan kamu ingat Imam Sibli, tujuan kamu mengambil kucing kamu masukkan dalam satu kantongan dalam sakumu itu wikoyatan kronon joko laha kepada kucing supaya tidak larut dalam kedinginan. Dipikir-pikir, iya nggih Gusti niku pas malam Sabtu Pahing mulai pengajian Sabtu Pahing ono kucing bo tasku karena sudah nggak ada snacknya tak enggo ngemuli pertunyu-unyu. Apakah ibu-ibu kalau menemukan kucing dibandem apa malah dikasih ikan? Dibandem napa dikasih? Malah dibandem. Nggih, makanya seneng kucing niku nggih enten hadise, tapi juga hati-hati karena bulunya niku kadang-kadang berbahaya. Enten sing seneng kucing niki. Oke, dilanjutkan dulu. Mas ingat fakultu, maka Imam Sibli menimpali sambil bengong. Naam, nggih Gusti. Rungokno Imam Sibli. Birahmatika, karena sebab kasih sayangmu malam itu kepada kucing, litilkal hirota, kepada kucing yang dalam yang masih kecil tadi itu yang merengek, rahmatuka, rungokkan Imam Sibli, malam ini kamu saya ampuni dan gak keberatan rahmatku tak kasihkan kepadamu. Pertunyu kucing agamane nopo? Inilah perlunya toleransi, nggih. Kucing niku agamane napa? Coba dijawab. Mboten enggak ada nggih. Orang yang gara-gara
napa niki Imam Sibli ngangeti kucing yang nggak punya agama aja bisa diampuni dosanya dan dimasukkan surga, apalagi membantu orang tak pandang apapun itu agamanya. Makanya jenengan kalau menemukan kecelakaan di jalan raya malah ditanya, agama apa Mbak? Islami NU apa Muhammadiyah? NU. NU-nya PKB apa P3? KB. Lu kok KB? PKB apa P3? KB. Akhirnya meninggal kesuwen, tak mati wae, kesuwen gak niat bantu. Ngono ku ya keterlaluan. Kulo perjalanan Jumatan khotib, ada orang kecelakaan, nggih, tak biarin. Niku kulo tetep kebagian dosa. Lebih afdol saya itu membantu orang itu untuk cepat-cepat dibawa ke rumah sakit, perkara khotbah ben takmirnya yang tanggung. Nanti kan bisa diganti i'adah zuhur. Sampai saking pentingnya itulah Pak, kasih sayang kepada sesama manusia, nggak pandang apapun agamanya. Ngoten ki. Makanya Bapak Ibu-ibu, konteks sekarang ini jangan sampai kita mau diadu domba hanya karena perbedaan agama. Masalah agama itu urusan pribadi-pribadi, tapi masalah kemasyarakatan tetap kita harus saling menghargai. Ngeten iki nek empun mlebet teng masjid, ayo memperkuat agama Islam kita sendiri. Nggak usah mengolok-ngolok agama orang lain. Niku kan di Al-Qur'an ada, wala tasubbu, janganlah kamu mengolok-ngolok agama orang lain. Kuatir agama orang lain mengolok-ngolok Tuhan kita. Makanya biar kita nggak diolok-olok, jangan mengolok-ngolok. Oke, ada pertanyaan? Oke, terima kasih, tidak ada pertanyaan. Ini meskipun ini ada yang menyangsikan, karena ini hadis kategori asar. Napa? Pakai mboten asar, asar niku sing ngendikan sahabat. Andaikan ada orang yang menyangsikan status hadis asar ini, hadis Sahih Muslim. Jarang loh pengajian sampai ngeten kayak dodol kitab. Di sini justru ada orang yang diazab. Napa diazab niku? Ini tadi Masnya ngeten, gara-gara ngangeti kucing dimasukkan, ngangeti ngemuli lho nggih, engko nang diangeti siram banyu mboten nggih, ngemuli. Iso dimasukkan surga, diampuni dosanya. Nek ini disangsikan, ada teori mafhum mukhalafah. Di sini dalam Sahih Muslim, tadi sudah saya buka-buka, sudah tak belajari loh, sudah tak kasih batasan, batas wilayah teritorial. Bab, ngoten nggih? Sik sabar mboten niki? Entah sik jam 8:05. Bab niku, nek babun niku artinya pintu. Nek babon ibu. Lah nggih mboten? Lah niku nek babon. Babu tahrimu qatlil hirra. Bab diharamkan membunuh di sini gara-gara kasih sayang ke kucing dimasukkan surga, diampuni dosanya. Di sini gara-gara menyiksa kucing, neraka jatahnya. Menyiksa kucing akhirnya dimasukkan rokok. Oke, kita baca. Haddatsani Abdullah ibn Muhammad ibn Asma ad-Dubai. Dibaca semua mboten niki. Haddatsana Juwairiyah ibn Asma an-Nafi an Abdillah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam maqal udzibatim ra'atun fi hirra. Ada seorang wanita udzibat, diadab, disiksa, tapi ini mboten hanya wanita, bisa laki-laki nggih, biar adil nggih. Pak Ustadz iki meden-medeni ae. Aku wis anteng lho pengajiane sampai enggak obah.
Mosok iki medeni iso juga laki-laki ngoten lho Bu nggih. Niki kasusnya dilala ada seorang wanita. Udzibatim ra'atun fi hirratin. Ada seorang wanita diudzibat disiksa fi hirratin hanya karena sebab padahal niki ceritane hadis tadi saya baca itu bukan karena nyiksa lho Bu. Mangke dibaca karena apa Mas? Oke. Hatta sajanatha, di mana kucing tadi itu posisinya dikurung. Sajanat itu dikerangkeng atau dikurung. Hatta matat, sampai mening. Kira-kira berarti apa nih? Mboten, ada kucing dimasukkan ke kurungan. Kok meninggal? Kira-kira sebab apa? Lali, nggak dikasih makan. Lali lho Bu, el ala el ili, lali, mbok lali. Fadakholat fihan naro, akhirnya wanita tadi itu dimasukkan ke dalam neraka. Kenapa? Lah kok ngono Pak Muin? Kucing tadi itu lali nggak dikasih makan. Lah iya amatha, karena kucing tadi itu lupa nggak dikasih wasakotha, dan lupa nggak dikasih minum. Idhabasatha, wes nggak dikasih makan, nggak dikasih minum, dikerangkeng. Padahal kucing itu kalau nggak dikerangkeng dibiarin malah bisa mandiri. Mandiri pun di anak-anak kucing karo anak-anak menungso. Anak-anak menungso nunggu S1, S2, S3, S tuntung, S kopior. Ini anak-anak kucing dibiarin berapa bulan aja sudah bisa mandiri, nyari makan sendiri. Nyarinya makan ke ibu-ibu yang goreng pindang tapi pelit, kepalanya didahar.